Sang pangeran mencari tuan putri mencari sang raja. Jangan hanya masuk telinga kanan keluar telinga kiri, tapi mari kita simak bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Sanak-sanak IKTV dimanapun kalian berada. Siapa sih yang tidak mau ilmunya berkah? Pasti semuanya pada mau, sebab ilmu yang berkah dapat memberikan kita manfaat. Bahkan ilmu yang berkah dapat membuat seseorang menjadi lebih takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, kita belajar tentang sedekah, berkahnya kita jadi sering bersedekah. Kita belajar tentang sombong, berkahnya dijauhkan dari sifat riya dan sombong. Kita lihat dari kebermanfaatan ilmunya. Ketika perintah dilaksanakan, ketika larangan maka dijauhi. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Az-Zumar, penggalan ayat 9, halaman 459, baris ke-12 sebelah kanan yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Innama yatadzakkaru ulul albab. Shadaqallahul azim. Apa kata Allah dalam ayat tersebut? Qul hal yastawi. Katakanlah, apakah sama alladzina ya'lamu nawalladzina la ya'lamun, orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui. Innama yatadzakkaru ulul albab, sebenarnya hanya orang yang berakal sehatlah yang dapat mengambil pelajaran. Sanak-sanak IKTV yang insya Allah dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat tersebut Allah menyatakan pernyataan dengan tegas perbedaan antara orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Artinya apa hadirin? Artinya kualitas manusia dilihat dari ilmunya, bukan dilihat dari cantik atau gantengnya, kaya atau miskinnya. Karena percuma hadirin, kalau cantik, ganteng, berduit tapi tidak berilmu, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ingatlah hadirin, semua aktivitas dalam kehidupan manusia berkaitan dengan ilmu. Mau sholat, ada ilmunya. Mau ngaji, ada ilmunya. Mau ceramah sekalipun, pasti ada ilmunya. Tapi ilmu yang seperti apa? Yaitu ilmu yang berkah. Bagaimana cara agar kita bisa mendapatkan keberkahan ilmu tersebut? Seperti syair yang sudah Ananda buat yang berbunyi, yang pertama yaitu dengan menata hati, dengan niat dan sungguh bukan karena dunia, karena Allah dan ingin menjayakan Islam, menghapuskan kebodohan dan kemaksiatan. Tanamkanlah sifat rendah hati, ikhlas dan ridho. Jangan sampai niat kita belok karena tujuan dunia. Sebab Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang belajar karena tujuan dunia, maka ia tidak akan mencium bau surga. Hadis riwayat Ibnu Majah. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan, al-ilmu nurun, ilmu adalah cahaya, wa nurullahi la yahdi li'asi, dan cahaya tidak akan masuk ke dalam hati seseorang manakala hati tersebut dipenuhi oleh maksiat. Makanya hadirin, ketika kita belajar sangat susah masuk ke otak, sangat susah untuk diarap karena terlalu banyak maksiat. Maka dari itu, jauhilah maksiat. Lalu, cara yang kedua agar kita bisa mendapatkan keberkahan ilmu tersebut, yaitu dengan adab. Para ulama mengatakan, al-adabu qoblal ilmu. Belajar adab dulu, baru ilmu. Karena percuma gelar berderetan, duit miliaran, ilmu bertebaran, tapi akhlak diabaikan, jangan harap dapat keberkahan. Maka utamakanlah adab, baik adab terhadap guru, adab terhadap ilmu, maupun adab terhadap majelis ilmu. Lalu, apa wujud dari keberkahan ilmu tersebut? Di antaranya, orang-orang yang ilmunya berkah, maka ia senantiasa menjalankan aktivitasnya dengan mudah, hatinya menjadi istiqomah, dan ibadahnya menjadi lillah.
Karena dari ilmu, yang susah jadi mudah, yang mahal jadi murah, yang jelek jadi indah, yang lelah jadi lillah, yang lillah jadi ibadah. Jadi kewajiban para penuntut ilmu bukan hanya untuk mencari ilmu, melainkan mencari keberkahan dan kebermanfaatannya. Karena apa yang akan Allah pinta? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Allah hanya meminta ilmu yang bermanfaat, bukan ilmu yang banyak tapi tidak bermanfaat. Mungkin cuman ini yang dapat Ananda sampaikan. Apabila ada kekurangan kata, itu datangnya dari Ananda, karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Pagi-pagi ke rumah Pak Camat. Pak Camatnya pergi ke sawah. Beradablah wahai sobat, agar ilmu menjadi berkah. Jika ada banyak cara, pasti saya lakukan dari hati. Saya Latifah Azhara, calon pendakwah suatu saat nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.